Halo Sobat Sip. Banyak orang memandang bisnis sebagai suatu hal yang sulit dan menakutkan. Hal ini membuat mereka tidak berani mencoba untuk berbisnis. Padahal sebenarnya bisnis itu seperti sebuah permainan yang mengasihkan. Permainan yang dinamis dan penuh tantangan, di mana kita harus berpikir, belajar, berani mencoba, berani gagal, dan melakukan evaluasi, serta berani mencoba lagi sampai kita bisa meraih kesuksesan. Bisnis yang sukses bukan hanya tentang meraih keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana caranya menciptakan suatu lingkungan yang positif di mana setiap orang di bisnis tersebut bisa bertumbuh dan memberi kontribusi agar bisnis itu bisa berkembang dengan pesat. Keberhasilan sebuah bisnis tidak hanya ditentukan oleh produk atau layanan yang ditawarkan, tapi sebenarnya ada sebuah kunci sukses yang sering dilupakan banyak orang, yaitu managerial skill. Managerial skill adalah kemampuan untuk menginspirasi tim, mengelola sumber daya, dan memimpin tim menuju tujuan dan visi bersama. Kepemimpinan yang memotivasi membentuk budaya kerja yang inspiratif. Komunikasi membuat kerjasama tim berjalan dengan efektif. Pengambilan keputusan yang bijaksana membuat strategi berjalan terencana dan efisien. Jika Anda memiliki tim yang terampil dan terinspirasi, tidak ada batasan untuk mencapai sebuah pencapaian atau kesuksesan. Managerial skill merupakan kunci sukses untuk membangun sebuah bisnis. Di video ini, saya akan berbagi tentang bagaimana memahami dan mengasah managerial skill. Salah satu kunci sukses membangun sebuah bisnis adalah memiliki keterampilan manajerial atau managerial skill. Managerial skill adalah merupakan proses perencanaan, penetapan prioritas, mengelola sumber daya secara efektif, dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan dan visi perusahaan. Manajer harus mampu mengevaluasi situasi, menganalisa informasi, dan membuat keputusan yang tepat agar bisa memberi dampak positif untuk pertumbuhan bisnis. Manajer bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya organisasi, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya aset. Dengan melakukan perencanaan dan organisasi, manajer dapat memastikan bahwa sumber daya itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Manajer juga berperan aktif dalam pengembangan tim dan memotivasi karyawan. Manajer harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan profesional, memberikan pelatihan, memberikan arahan dan konsultasi, serta menilai dan mengevaluasi pencapaian setiap orang agar bisa menjaga semangat dan produktivitas tim. Manajer juga harus bisa mengelola keuangan dengan baik, memonitor pengeluaran dan pemasukan secara teratur. Manajer juga harus memiliki peran aktif dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di antara anggota tim atau divisi. Manajer harus dapat mengidentifikasi peluang baru, memotivasi tim untuk berpikir kreatif, dan mengelola perubahan dengan melakukan inovasi. Manajer juga harus dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi organisasi. Ini mencakup evaluasi, risiko keuangan, operasional, dan strategis. Manajer harus bisa membentuk budaya organisasi dengan menetapkan norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diinginkan, atau membentuk yang namanya corporate culture. Budaya organisasi yang baik bisa meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Manajer juga harus bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan, pemasok, dan komunitas. Hubungan yang baik dengan pihak eksternal dapat mendukung keberlanjutan bisnis tersebut. Manajer juga harus menyusun sistem pelaporan dan melakukan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuannya. Dalam skala UMKM, kemampuan managerial skill harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Tetapi, jika usaha tersebut berkembang lebih pesat, maka pebisnis tersebut harus mau membangun tim dan membuat struktur organisasi
karena luasnya tanggung jawab seorang manajer. Biasanya perusahaan besar memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh CEO atau Chief Executive Officer yang bertugas untuk memimpin bisnis secara keseluruhan, menetapkan visi dan misi perusahaan, serta membuat keputusan strategis. Pada awalnya, posisi ini biasanya dijabat oleh pemilik bisnis atau founder perusahaan. Di samping itu, biasanya sebuah perusahaan memiliki BOD atau Board of Director yang memiliki tanggung jawab memimpin divisi dan membuat keputusan strategis dan memberikan arahan kepada timnya. Para BOD memiliki jajaran manajer yang memiliki tanggung jawab mengelola dan mengawasi kegiatan departemen mereka dan memberikan laporan kepada pemimpin atau direksi mereka. Dan biasanya manajer memiliki staf atau karyawan yang memiliki tanggung jawab menjalankan tugas-tugas operasional sesuai dengan keahlian dan peran mereka dalam departemen masing-masing. Karena luasnya managerial skill yang harus dikelola, biasanya perusahaan memiliki beberapa divisi yang dipimpin oleh direktur dan manajer yang bertanggung jawab di masing-masing divisi. Seperti yang pertama, direktur atau manajer produksi yang bertugas membuat produk. Yang kedua, direktur atau manajer keuangan yang bertugas mengelola keuangan perusahaan. Yang ketiga, direktur atau manajer marketing and sales yang bertugas untuk melakukan pemasaran. Yang keempat, direktur atau manajer HRD atau Human Resources Development yang bertugas untuk merekrut, mengelola karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Yang kelima, direktur atau manajer R&D atau Research and Development yang bertugas untuk melakukan inovasi dan perubahan. Dan untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya memiliki corporate secretary yang sejajar kedudukannya dengan seorang direktur yang bertugas untuk melakukan hubungan dengan pihak eksternal seperti wartawan, investor, bursa efek, otoritas jasa keuangan, dan lain-lain. Sekarang, saya akan mengupas lebih dalam tentang managerial skill atau kemampuan manajerial, yaitu kemampuan untuk mengelola dan mengawasi tugas-tugas operasional sehari-hari dengan cara melakukan perencanaan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Managerial skill melibatkan kemampuan dalam manajemen waktu, manajemen keuangan, pengorganisasian proses kerja, dan pengambilan keputusan. Seperti yang pertama, manajemen waktu adalah merupakan kemampuan untuk memanfaatkan waktu secara efektif dengan cara melakukan prioritas tugas-tugas yang penting dan menghindari kebiasaan suka menunda pekerjaan. Yang kedua, manajemen keuangan yang sehat, yaitu kemampuan untuk mengelola keuangan dengan cara melakukan penyusunan rencana anggaran serta melakukan pengawasan pengeluaran dan pemasukan secara teratur. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul 7 solusi keuangan agar bisnismu sukses. Yang ketiga, melakukan pengorganisasian proses kerja, yaitu melakukan perencanaan dan strukturisasi tugas dan kegiatan agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Ada 10 langkah agar sebuah perusahaan bisa efisien dan efektif. Yang pertama, lakukan identifikasi pembagian tugas sesuai kebutuhan perusahaan. Berikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota tim. Yang kedua, lakukan pengelompokan aktivitas yang serupa atau saling terkait untuk membentuk sebuah unit atau departemen serta mengatur interaksi dan komunikasi antar kelompok. Yang ketiga, lakukan penetapan otoritas dan tanggung jawab untuk setiap posisi atau individu dan memastikan setiap orang memahami batas wewenang dan kewajiban mereka. Yang keempat, lakukan koordinasi antar bagian atau tim untuk mencegah tumpang tindih atau kesalahan dan memastikan bahwa informasi dan sumber daya dapat mengalir dengan lancar antar unit atau divisi. Yang kelima, buat struktur organisasi yang mencerminkan hubungan hierarki dan alur komunikasi yang tergantung pada kebutuhan dan sifat organisasi. Yang keenam, lakukan pengembangan alur kerja dengan mengidentifikasi urutan kerja yang bersifat berurutan dan proses-proses yang berjalan secara paralel agar optimal dan bisa mencapai tujuan. Yang ketujuh,
Lakukan analisa dan pemahaman terhadap proses bisnis secara mendalam dengan melakukan identifikasi bagian bisnis yang memerlukan peningkatan atau efisiensi. Yang kedelapan, lakukan inovasi dengan selalu mencari cara untuk meningkatkan atau mengembangkan produk atau layanan dan terbuka terhadap teknologi dan tren yang terbaru. Yang sembilan, berani melakukan adaptasi dan terbuka terhadap perubahan strategis bila diperlukan dengan cara membangun struktur bisnis yang fleksibel untuk mengakomodasi perubahan dalam lingkungan bisnis. Dan yang ke-10, lakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala terhadap efektivitas struktur dan proses kerja. Pengorganisasian proses kerja merupakan bagian penting dari managerial skill yang berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara sistematis dan terstruktur. Dengan pengorganisasian yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan respon terhadap perubahan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tepat merupakan keterampilan penting dalam kehidupan pribadi dan bisnis. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pahami dengan jelas apa yang ingin dicapai melalui keputusan tersebut dengan cara menentukan kriteria sukses untuk membantu evaluasi opsi. Yang kedua, dapatkan informasi yang relevan dan akurat terkait dengan keputusan yang akan diambil. Lakukan identifikasi fakta-fakta dan data yang mungkin mempengaruhi keputusan. Yang ketiga, identifikasi semua opsi yang mungkin dan pertimbangkan solusi alternatif atau pendekatan yang bisa diambil. Yang keempat, evaluasi pro dan kontra dari setiap opsi dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari setiap keputusan yang mungkin akan diambil. Yang kelima, tentukan nilai-nilai dan prioritas yang penting bagi perusahaan dan pastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Untuk lebih jelasnya tentang pengambilan keputusan, Anda bisa melihat video saya berjudul Mengenal Diri dan Memaksimalkan Potensi Diri agar bisa sukses. Yang keenam, diskusikan keputusan dengan orang-orang yang Anda percayai atau yang memiliki pengetahuan yang relevan dan mintalah pandangan dan saran dari mereka. Yang ketujuh, gunakan pemikiran logis untuk mengevaluasi fakta dan informasi dan dengarkan juga intuisi atau perasaan batin Anda. Yang kedelapan, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Jangan mengeluh dan fokus pada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi situasi. Yang kesembilan, lakukan pembobotan pada setiap opsi atau faktor penting untuk membantu penilaian dengan cara memberi skor atau nilai relatif untuk setiap option. Yang ke-10, hindari membuat keputusan secara tergesa-gesa dan berikan diri Anda waktu yang cukup untuk merenung dan mempertimbangkan dengan matang keputusan tersebut. Yang ke-11, pertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan dan bertanggung jawab terhadap hasil dari keputusan yang diambil. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Cara Menjadi Pengusaha Sukses dan Dihormati Orang Lain. Dan yang terakhir, belajar dari pengalaman dengan melakukan evaluasi dari hasil keputusan yang diambil untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Ambil pelajaran dari setiap keberhasilan ataupun kegagalan agar Anda bisa terus maju dan berkembang. Satu catatan penting yang harus Anda pahami dengan baik. Tidak mungkin untuk selalu bisa membuat keputusan yang sempurna. Tetapi dengan mengikuti 12 langkah di atas, Anda bisa meningkatkan kemungkinan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Dengan kemampuan managerial skill yang baik, yaitu memiliki kemampuan dalam hal melakukan perencanaan, mengelola sumber daya, manajemen waktu, manajemen keuangan, pengorganisasian proses kerja, dan melakukan pengambilan keputusan yang baru saja saya jelaskan di video ini, saya harap bisa membantu Anda dalam membangun sebuah bisnis yang sukses. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.